Tips kalau ketemu harimau. Tips berikut berlaku hanya untuk satwa buas di alam, bukan untuk satwa buas yang misalnya dipelihara manusia di kebun binatang. Karena mereka di kebun binatang sudah tidak lagi takut sama manusia. Itu yang membuat mereka menjadi sangat berbahaya. Karena andai punya kesempatan, mereka bisa menyerang hanya karena punya kesempatan. Bukan terdorong rasa lapar atau terdorong rasa harus mempertahankan diri di alam. Di alam, di hadapan harimau, persentase kamu selamat tergantung niat satwa itu sendiri. Tapi pertama, mindset kamu harus berubah. Kamu harus menyadari bahwa di hutan tidak ada satwa yang agresif atau jahat. Satwa predator menyerang karena punya alasan, bukan karena jahat. Tanpa alasan, harimau tidak akan menyerang. Kamu harus memahami sifat dia, alasan dia untuk bertindak dengan benar. Ilmu yang kamu ketahui akan membuat kamu lebih percaya diri. Tapi jangan sampai over PD tanpa akal ya. Tapi rasa percaya diri itu bisa menyelamatkan kamu. Percaya atau tidak, rasa percaya diri sang predator dan rasa percaya diri sang mangsa akan menentukan nasib keduanya. Berikut saya akan jelaskan psikologi harimau atau pikiran harimau yang bisa menyebabkan adanya penyerangan. Pertama, kalau harimau dalam mode berburu. Dia berburu untuk makan. Dia berburu untuk makan. Dia masuk dalam mode berburu. Di alam, harimau macan berburu. Rusa, kijang, babi. Dalam mode berburu, harimau sangat percaya diri karena dia kontrol semuanya. Dia akan mengintai mangsanya tanpa mangsa menyadarinya dan harimau kontrol semuanya. Timingnya, kapan menyerang, metodenya, dia memilih caranya. Jadi segala sesuatu dia merasa in charge, merasa dia kontrol semuanya. Itu yang membuat dia sangat percaya diri. Pada umumnya, harimau mencap manusia sebagai mangsa yang terlalu beresiko. Makanya dia pada umumnya menghindar manusia. Dan andai dalam kasus yang sangat jarang harimau menyerang manusia dalam mode berburu, kita tidak akan sadar apapun. Kita tidak akan sadar pada saat diintai dan pada saat kita diserang, pada saat kita menyadari apa yang sedang terjadi, sudah terlambat. Harimau intai, ikutin, dan tiba-tiba menyerang dalam jarak dekat. Oke, ini menakutkan karena seolah-olah kita tidak bisa berbuat apa-apa kan. Pada saat kita sadar sudah terlambat. Tetapi kamu harus menyadari bahwa hampir keseluruhan konflik antara manusia dan harimau tidak terjadi dalam mode berburu itu tadi. Saya jelaskan. Penyerangan bisa terjadi pada saat harimau dalam mode yang saya sebut mode predator terkejut. Ini terjadi pada saat harimau tanpa niat berburu ketemu manusia atau mangsa lain tanpa sengaja. Kalau terkejut dan jarak dekat, dia bisa menyerang sambil kabur. Dia menyerang hanya cara dia untuk kabur. Dan biasanya penyerangan seperti itu tidak fatal. Tapi kalau saling berhadapan di jalan misalnya. Dalam konteks seperti itu, predator belum percaya diri. Dia belum mengambil keputusan untuk menyerang. Jadi dia masih shock, masih terkejut. Dan perilaku mangsanya akan trigger reaksi harimaunya. Apapun perilaku mangsanya akan kirim pesan ke harimau apakah dia itu mangsa yang layak diburu atau tidak. Pada umumnya rusa atau babi kalau ketemu harimau secara kebetulan mereka akan lari. Dan lari itu memberi pesan ke harimau bahwa satwa yang di depan dia, walaupun dia nggak lihat jelas tadi, yang barusan lari, kalau dia lari, definisi buat harimau itu pasti mangsa. Dan dia langsung percaya diri, dia langsung dari mode predator terkejut, dia masuk dalam mode berburu. Jadi secara instan harimau berubah dari mode predator terkejut menjadi mode berburu. Dan walaupun kamu manusia yang pada umumnya tidak pernah diserang,
kalau kamu lari, kamu juga kirim pesan ke harimau bahwa kamu mangsa yang layak diburu dan kamu akan menjadi sasaran. Dan jujur, perlu keajaiban untuk kamu selamat. Ini sebabnya kamu mungkin pernah dengar bahwa harimau selalu menyerang dari belakang. Pertama karena dia kejar mangsanya dari belakang. Keduanya itu membuat dia juga lebih percaya diri, tidak menghadapi mangsanya, dia datang dari belakang. Dan ketiga karena dia memang incar leher. Setelah mode berburu, mode predator terkejut, ada mode mempertahankan. Ini terjadi pada saat harimau harus mempertahankan buruan yang dia barusan bunuh dan dia mungkin sedang makan, atau pada saat dia harus melindungi anaknya. Dia masuk dalam mode mempertahankan. Jadi, andai ketemu harimau dalam situasi yang seperti itu, otomatis itu ada rasa terkejut. Jadi mode terkejut. Tapi ditambah satu hal, yaitu dia sudah punya alasan untuk menyerang. Karena dia mau mempertahankan makanannya atau mau melindungi keluarganya, anaknya. Dan kepercayaan diri dia pasti tinggi karena dia terdorong oleh insting. Pertahankan makanannya, sesuatu yang sangat berharga buat dia, apalagi kalau melindungi anaknya. Dan di saat seperti itu, andai kamu lari, resikonya adalah harimau dari terkejut menjadi mode mempertahankan, langsung bisa saja berubah menjadi mode berburu karena dia melihat adanya kesempatan, misalnya untuk membawa makanan ke anaknya karena mangsa di depan dia barusan lari dan itu memberi dia semangat untuk berburu. Jadi intinya jangan lari. Dan kemudian, dan itu sangat penting, semua skenario yang saya jelaskan tentang psikologi harimau sangat penting untuk paham kenapa tips yang kamu harus lakukan nanti itu sangat penting. Mode berikutnya, mode survival. Harimau masuk dalam mode survival pada saat misalnya habitat dia terganggu, hutannya rusak, mangsanya sangat berkurang, dia sangat kelaparan. Atau misalnya dia luka atau sakit, dia tidak bisa berburu lagi, tidak bisa lagi kejar rusa dan babi. Pada saat itu, harimau masuk dalam mode survival. Dan itu sangat berbahaya. Karena untuk pertama kali, karena dia sudah putus asa. Dia membangun kepercayaan diri dia karena tidak ada pilihan yang lain. Mau tidak mau, harus berani dan di dalam daftar menu makanan dia termasuk manusia. Dia akan menyerang apa saja. Jadi karena saling putus asa, manusia pun masuk dalam daftar mangsa yang layak diburu bagi dia, walaupun manusia itu mangsa yang sangat beresiko. Dan sedikit cerita, beberapa tahun yang lalu pernah ada satu macan dahan di Kalimantan yang mulai menyerang orang dalam satu camp di hutan dan terutama ada satu anak kecil yang diincar dan ternyata macan dahan yang kami berhasil tangkap waktu itu dia menderita pneumonia. Jadi dia sudah jelas-jelas sakit, tidak bisa berburu lagi dan saling putus asa dia coba untuk bertahan hidup dengan menyerang anak kecil, menyerang manusia. Biasa yang kita bisa harapkan adalah harimau yang mendekati kampung hanya makan kambing dan anjing. Tetapi karena tidak ada solusi dalam jangka waktu yang panjang, dengan pasti cepat atau lambat akan menyerang manusia. Dan ada satu skenario lagi yang membuat harimau bisa masuk dalam satu mode tertentu terakhir, yaitu yang saya sebut mode eksplorasi. Harimau seperti banyak satwa liar cukup teritorial. Artinya misalnya kalau ada satu anak jantan pada saat dia mulai dewasa, dia harus pergi dari wilayah induknya, menjauh dari ayahnya untuk tidak ada kompetisi. Memang harus seperti itu. Jadi pada saat itu dia harus mengambil resiko untuk menjelajahi hutan, wilayah-wilayah yang dia tidak pernah ketahui. Dan ingat, dia masih baru dewasa, mungkin baru 2 tahun dan dia belum banyak pengalaman. Dan pada saat itu bisa saja dia berhubungan atau ketemu dengan manusia.
Jadi dia sedang membangun pengalaman dia sendiri. Dia misalnya dekatin kampung, lihat anjing, kambing, dia mungkin menyerang kambing, dan kalau tidak ada respon keras dari manusia yang menakuti dia akan merasa bahwa itu makanan gampang, dan itu langkah awal sebelum menyerang manusia karena dia sudah masuk di lingkungan manusia. Dan ingat, dia belum begitu banyak pengalaman, jadi manusia sebagai mangsa yang terlalu beresiko buat dia masih belum begitu jelas buat dia. Jadi perilaku manusia pada saat akan ketemu dia itu sangat penting untuk menentukan masa depan harimau itu sendiri, untuk tetap jauh dari manusia nanti atau sebaliknya. Itu akan menjadi satu masalah yang besar. Andai ada harimau yang mendekat kampung seperti itu, ya kita harus usir, takutin untuk dia membangun pengalaman. Oke, saya pernah dekatin kampung dan kayaknya saya gak akan lagi deh. Oke, kamu sudah paham skenario dan psikologi harimau yang bisa menyebabkan adanya penyerangan kepada manusia. Andai kamu berhadapan dengan harimau, apa yang kamu harus lakukan? Harus kamu berdiri. Andai kamu duduk, kamu lihat harimau, kamu harus berdiri. Kalau kamu ketemu harimau pada saat berdiri, jangan nunduk. Biasanya Shani kalau mengamati satwa liar, Shani selalu nunduk. Karena bagi satwa liar pada umumnya, manusianya itu berdiri 2 kaki. Tetapi dalam kasus kita ketemu harimau, jangan sampai. Kamu harus berdiri. Kedua, jangan lari. Kamu pasti dari tadi sudah paham. Jangan lari. Penting sekali. Jangan belakangi harimau. Kamu berdiri dan tetap berhadapan sama dia. Itu sangat penting. Dengan demikian, kamu memberi pesan ke dia bahwa kamu percaya diri. Dan pada umumnya, rusa tidak akan percaya diri depan harimau. Dan kamu harus gerak tangan, memperlihatkan tubuh kamu yang demikian besar untuk jatuhin percaya diri dia sambil bersuara, teriak keras. So, reaksi kamu demikian, kamu sama sekali tidak bisa disamakan dengan mangsa dia pada umumnya. Itu akan membuat dia bingung. Dan rasa bingung itu akan membuat dia, rasa percaya diri dia jatuh. Dia tidak akan masuk dalam mode berburu. Tapi walaupun dia tidak masuk dalam mode berburu, bisa saja dia masih dalam mode mempertahankan sesuatu, melindungi anaknya. Dan untuk itu, kamu harus mundur. Jadi kamu tetap berdiri, menghadapi dia, bersuara, gerak tangan, dan kamu mundur pelan-pelan untuk memberi pesan ke dia, ancaman yang kamu lihat ini sedang pergi. Kamu akan aman. Itu pesan yang kamu kirim ke dia pada saat kamu mundur. Tetapi mundur tetap dengan melihat dia. Jangan sampai putar balik. Jadi yang saya baru jelaskan adalah pola perilaku harimau atau kucing besar mungkin pada umumnya. Saya pernah juga di Brazil dengan jaguar liar. Itu juga sama seperti itu. Yang semuanya berhubungan dengan rasa percaya diri atau tidak. Tentu saja ada individu-individu tertentu yang tidak akan masuk dalam pola yang saya baru jelaskan. Seperti manusia kan, kadang ada di tengah jalan ada orang gila yang tidak bisa prediksi perilakunya. Ya. Itu sama juga dengan satwa. Tetapi andai kamu lakukan itu, kemungkinan kamu selamat jauh lebih besar. Karena yang saya baru jelaskan tadi itu pola pada umumnya. Jadi ingat, semua berhubungan dengan yang namanya percaya diri. Gimana caranya agar kamu terlihat percaya diri walaupun kamu sedang di hadapan harimau? Gimana caranya agar kamu berhasil menjatuhkan percaya diri dia? Saya dulu pernah berpikir bahwa mungkin ketemu harimau, cara terbaik adalah kita lari ke dia. Karena nggak pernah ada rusa yang kalau lihat harimau dia langsung lari ke dia. Pasti akan membingungkan, tapi di mana kita mendapat nyali untuk itu nggak tahu. Tetapi kalau mungkin kamu juga pernah lihat dokumenter di mana pada saat misalnya di Afrika dengan singa, ada mangsa dia yang mulai melawan, kadang singanya agak bingung gitu. Karena itu tidak masuk dalam skenario dia. Yaitu kita main di situ. Rasa kebingungan dia yang bisa menyelamatkan kita. Tapi yang pasti stay safe.
Jangan lakukan hal yang tidak masuk akal. Itu yang terpenting. Dan yang lebih penting lagi, jangan kita ganggu mereka. Itu cara yang terbaik untuk kita tetap aman. Thank you banget, semoga bermanfaat. Stay safe, bye-bye.